Capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, misalnya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Peserta didik mengidentifikasi pewarisan, sifat, dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem koordinasi pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi pada manusia. Yang pertama, ada pengertian sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi manusia adalah sebuah sistem yang bekerja mengatur kerja organ-organ tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Sistem koordinasi manusia terdiri dari sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Sistem saraf dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Bagian-bagian sistem saraf yang pertama ada dendrit, yang kedua badan sel, yang ketiga inti sel, yang keempat selubung myelin, yang kelima akson, yang keenam sel Schwann, yang ketujuh nodus Ranvier, dan yang terakhir sinapsis. Selanjutnya ada fungsi bagian-bagian sel saraf. Yang pertama dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Yang kedua akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Yang ketiga sel Schwann berfungsi membentuk selubung myelin. Yang keempat, selubung myelin. Selubung myelin berfungsi untuk mempercepat selnya impuls dan melindungi akson. Yang kelima, nodus Ranvier berfungsi sebagai tempat masuknya ion. Yang keenam, sinapsis berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Yang ketujuh, badan sel berfungsi memelihara sel saraf. Yang kedelapan, inti sel berfungsi mengatur aktivitas sel saraf. Selanjutnya, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat manusia meliputi otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Baik otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan pelindung yang disebut dengan meninges. Meninges berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat dan menampung cairan cerebrospinal. Meninges terdiri dari dura mater, arachnoid, dan pia mater. Dura mater adalah membran terluar yang kuat dan berserat. Arachnoid adalah membran tengah yang halus dan lembut, sedangkan pia mater adalah membran paling dalam yang halus. Gerakan sadar yang dilakukan oleh tubuh kita merupakan tanggung jawab otak, sedangkan gerakan refleks dikendalikan oleh medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada struktur otak. Bisa lihat pada gambar, struktur otak terdiri dari beberapa bagian,
Yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal ini terletak di bagian depan otak dengan fungsi mengontrol gerakan otot sadar. Yang kedua, mengatur fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengambilan keputusan, berpikir logis, dan kepribadian. Yang ketiga, terlibat dalam kemampuan berbicara. Yang kedua ada lobus parietal. Lobus parietal ini terletak di bagian atas otak dengan fungsi mengolah informasi sensorik dari seluruh tubuh seperti sentuhan, tekanan, dan suhu. Yang kedua, terlibat dalam persepsi ruang dan orientasi tubuh. Yang ketiga, lobus temporal. Lobus temporal ini terletak di sisi otak dekat dengan telinga. Fungsinya yang pertama mengolah informasi pendengaran dan bahasa. Yang kedua, terlibat dalam memori dan pengenalan wajah secara objek. Yang keempat ada lobus occipital. Lobus occipital ini terletak di bagian belakang otak yang fungsinya yang pertama mengolah informasi visual dari mata. Yang kedua, sangat penting untuk penglihatan dan interpretasi gambar. Yang kelima, ada otak besar. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak, terdiri dari lobus-lobus di atas, mengontrol sebagian besar fungsi tubuh yang kompleks seperti berpikir, mengingat, belajar, dan merasakan. Yang keenam ada otak kecil. Otak kecil ini terletak di bawah otak besar di bagian belakang. Fungsinya mengatur keseimbangan tubuh, mengkoordinasikan gerakan otot yang halus dan presisi. Yang ketujuh, batang otak. Batang otak terletak di bawah otak besar dan otak kecil, menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya mengontrol fungsi vital seperti detak jantung, pernafasan, dan tekanan darah. Yang kedua merupakan jalur komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Yang kedua ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang adalah jaringan saraf yang berbentuk tabung memanjang dari otak hingga ke tulang belakang bagian bawah. Sumsum tulang belakang merupakan bagian penting dari sistem saraf pusat. Fungsi utama sumsum tulang belakang yang pertama itu menghantar impuls saraf, yaitu menyampaikan informasi dari tubuh ke otak. Yang kedua, pusat refleks, yaitu mengatur respon refleks otomatis seperti menarik tangan saat terkena panas tanpa perlu melibatkan otak. Yang ketiga, koordinasi gerakan otonom, yaitu mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti denyut jantung, tekanan darah, dan pencernaan. Kita bisa melihat pada gambar bagian kiri itu merupakan gambar penampang samping tubuh manusia dari leher hingga tulang belakang bagian bawah. Nah, bagian ini terdiri dari sumsum tulang belakang, vertebral, dan spinal nerve. Yang pertama ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Itu terletak di dalam rongga tulang belakang dan dilindungi oleh tulang belakang yang menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi. Yang kedua, vertebral atau tulang belakang, yang merupakan struktur tulang yang menyusun tulang belakang dan melindungi sumsum tulang belakang dari benturan dan cedera. Yang ketiga ada spinal nerve atau saraf spinal. Nah, saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan terdiri dari 31 pasang saraf spinal yang menjalar ke seluruh tubuh untuk membawa informasi sensorik dan motorik. Gambar yang kedua atau gambar bagian kanan itu merupakan penampang melintang sumsum tulang belakang. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada gray matter atau materi abu-abu. Nah, bentuknya itu menyerupai huruf H atau kupu-kupu, terdiri dari badan sel saraf dan di dalamnya terdapat tanduk dorsal, yaitu fungsinya menerima impuls sensorik dari luar tubuh, sedangkan tanduk ventral yaitu mengirim impuls motorik ke otot. Selanjutnya ada juga dorsal root, yaitu fungsinya membawa sinyal sensorik ke sumsum tulang belakang, sedangkan ventral root membawa sinyal motorik ke otot. Yang kedua yaitu ada white matter atau materi putih.
tersusun dari akson bermielin dan fungsinya mengantarkan impuls saraf naik ke otak atau turun ke tubuh. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang dengan seluruh tubuh. Fungsinya adalah untuk mengirimkan informasi dari tubuh ke otak dan sebaliknya, serta mengatur gerakan dan respon tubuh terhadap rangsangan. Sistem saraf tepi terdiri dari yang pertama sel saraf somatik, yang kedua sel saraf otonom. Yang pertama ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf tepi yang mengontrol gerakan otot rangka secara sadar. Fungsinya adalah mengirimkan informasi dari indera ke sistem saraf pusat dan membawa perintah dari otak ke otot untuk melakukan gerakan yang disengaja. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita menulis, berjalan, mengangkat barang, atau bermain gitar. Contoh saraf somatik. Misalnya, kamu memegang benda panas. Saraf sensorik ini akan membawa informasi ini ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Nah, setelah itu saraf motorik akan membawa informasi ke otak, ke tangan untuk menghindari dengan menggerakkan, melepaskan atau menarik tangan dari benda panas tadi. Nah, keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah jaringan saraf yang mengatur fungsi tubuh secara otomatis, seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Sistem saraf otonom selalu aktif, bahkan saat tidur, dan penting untuk kelangsungan hidup. Ada 2 bagian dari saraf otonom ini, yaitu yang pertama sistem simpatik dan yang kedua sistem parasimpatik. Ini adalah contoh dari sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Saraf simpatik, sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri. Sistem ini juga mempersiapkan diri untuk mengeluarkan energi untuk menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Contohnya ketika sedang cemas dan takut, maka sistem saraf ini akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernafasan, meningkatkan aliran darah ke otot, dan mengaktifkan kelenjar keringat. Nah, inilah yang dapat membuat respon tubuh cepat dalam situasi gawat darurat. Kemudian kita masuk pada sistem saraf parasimpatik. Fungsinya menjaga tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat laju pernafasan, memperlambat aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil